Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusti Sriwulandari. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan kuantitatif struktur aktivitas. Yang pertama, jadi kita bahas tentang hubungan kuantitatif struktur aktivitas itu merupakan bagian terpenting dalam rancangan obat dalam usaha mendapatkan obat baru. Kemudian tujuan dari hubungan kuantitatif struktur aktivitas itu bisa dilihat di slide. Jadi dari ketiga tujuan tersebut itu akan mencapai satu tujuan yang sama, yaitu untuk pengembangan obat baru. Kemudian yang pertama kita bahas ada pendekatan hubung HKSA Free-Wilson. Jadi model Free-Wilson ini dia bisa digunakan untuk obat yang belum diketahui cara kerjanya, sifat fisika kimia, dan uji biologis lebih lambat daripada sintesisnya. Bisa dilihat di slide. Jadi model Free-Wilson itu rumusnya ada log 1 per C sama dengan sigma S tambah mikro. Jadi itu adalah gambar atau model dari Free-Wilson adalah substituen 1, substituen 2, dan substituen 3. Jadi model Free-Wilson ini dia mengajukan model matematik yang memperkirakan bahwa aktivitas biologis sama dengan jumlah substituen ditambah aktivitas senyawa induk. Kemudian ada contoh model de novo Free-Wilson atau HKSA turunan 6-deoksitetrasiklin terhadap Staphylococcus aureus. Jadi itu adalah struktur umum dari tersebut. Ada di situ ada cincin benzen dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk di sumbangan aktivitas substituen terhadap aktivitas 6-deoksitetrasiklin. Dia dihitung menggunakan komputer program KISAR, jadi dia menggunakan bantuan komputer. Kemudian model Free-Wilson, dalam model Free-Wilson ini ada kelemahan dan keuntungannya, di mana keuntungannya itu dapat dikerjakan dengan cepat, sederhana, dan mudah. Kemudian tidak memerlukan pengetahuan tentang tetapan seperti hidrofobisitas, tetapan elektronik, dan tetapan sterik. Sedangkan kelemahannya itu dia menghasilkan persamaan yang hanya dapat memprediksi turunan senyawa baru dalam jumlah terbatas. Kemudian tidak dapat digunakan untuk memprediksi gugus lain yang berbeda dari jenis gugus yang digunakan pada analisis. Kemudian yang kedua ada pendekatan HKSA Hans. Jadi model Hans itu dia merupakan suatu turunan senyawa yang dapat dinyatakan secara kuantitatif melalui parameter-parameter sifat fisika kimia dari substituen, yaitu parameter hidrofobik atau hipofilik, kemudian elektronik, dan sterik. Disebut model hubungan energi bebas atau linear. Jadi model pendekatan Hans ini dia disebut hubungan energi bebas linear. Di model Hans itu dia pendekatan HKSA melalui parameter sifat kimia fisika oleh Hans dinyatakan melalui persamaan, yaitu log 1 per C sama dengan K1 sigma V tambah K2 sigma theta tambah K3 sigma ES. Jadi log 1 per C itu adalah aktivitas biologis dan sebagainya. Jadi HKSA dengan model dan persamaan Hans ini interpretasinya cukup sederhana, yaitu kontribusi substituen dapat dilihat dari bilangan faktor dari setiap parameter yang keterkaitannya dengan substituen tersebut. Jadi ini ada gambar model Hans dengan rumus sigma X, sigma Y, dan sigma X. Jadi itulah gambar atau model dari model Hans tentang hubungan kuantitatif struktur aktivitas. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.